Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Kita beriman untuk sadar, bukan hanya sekedar untuk tahu. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Dalam Injil kita mendengar cerita tentang orang-orang Farisi yang kebakaran jenggot ketika mereka tahu bahwa Yesus bisa menaklukkan orang-orang Saduki. Dan mereka mengutus seorang ahli Taurat yang memang pakar dalam kitab Taurat, itu bertanya kepada Yesus tentang hukum pertama dan utama. Yang pasti dia bertanya untuk menjebak dan mencoba Yesus. Maka ia pasti tahu hukum utama dan pertama itu seperti yang Yesus jawab. Yesus juga tahu bahwa yang tanya ini bukan anak kecil, seorang ahli. Maka Yesus juga pasti tahu bahwa dia sudah tahu jawabannya. Tapi dalam Injil kita menemukan bahwa Yesus kok tetap menjawab dengan lugu. Pertanyaannya, mengapa Yesus masih menjawab pada saat orang itu sudah tahu jawabannya? Bapak Ibu saudara-saudari, punya pengetahuan banyak tidak sama dengan punya kesadaran. Banyak orang yang berpendidikan tinggi, berpengetahuan banyak, tapi apakah ia memiliki kesadaran dalam diri? Belum tentu. Lebih mudah untuk menjadi guru dan mengajarkan pengetahuan daripada menjadi seorang yang membangkitkan kesadaran orang. Para guru pasti tahu, Anda mengajarkan anak, bahkan dia menjadi orang yang sangat berprestasi, apakah dia punya kesadaran? Belum tentu. Apa perbedaan antara kesadaran dan pengetahuan? Pengetahuan itu tentang apa yang kita tahu di kepala kita. Tapi kesadaran itu bukan hanya tentang apa yang ada di kepala yang kita tahu, tapi mencakup hati dan kehendak. Makanya Yesus memberikan jawaban, segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kesadaran itu berarti kita dengan tahu dan mau melakukan sesuatu. Jadi tahu dan mau, bukan hanya sekedar tahu, tapi tidak mau. Kenapa kemudian Bapak Ibu melihat bahwa ada banyak orang yang punya pengetahuan banyak dan dia tahu tentang sesuatu, tapi belum tentu dia hidup sesuai dengan apa yang dia tahu. Kenapa? Dia kehilangan kesadaran. Dan seorang ahli Taurat ini, seorang ahli yang tahu banyak tentang hukum Taurat. Tidak mungkin dia menjadi ahli tanpa dia punya pengetahuan hebat. Tapi dia kehilangan kesadaran. Maka ketika Yesus memberikan jawaban kepada dia, bukan karena dia tidak tahu, juga bukan karena Yesus tidak tahu bahwa dia sudah tahu jawaban itu. Tapi Yesus mau menyadarkan dia. Kau sudah tahu itu hukum utama dan pertama, tapi kau tidak melakukan.
Itu yang membuat Yesus memberikan jawaban. Jadi jawaban Yesus itu untuk membangkitkan kesadaran seorang ahli Taurat tentang hukum itu. Dan kenapa kemudian saya mengatakan kita beriman untuk sadar, bukan hanya sekedar untuk tahu. Contoh, kita tahu 10 perintah Allah. Di dalam 10 perintah Allah itu ada perintah yang keempat, hormatilah orang tuamu atau ayah dan ibumu. Ketika kita sudah tahu itu, apakah ketika berjumpa dengan orang tua kita betul menghormati dan menghargai mereka? Belum tentu. Karena ini tentang kesadaran, bukan tentang pengetahuan. Atau contoh lain, kita tahu bahwa orang Katolik hari Minggu pasti ada misa. Untuk paroki Santo Petrus Negara, misanya pasti 7:30 kalau tidak ada hari raya. Kita sudah tahu itu, sudah diumumkan. Tapi ketika kita tidak punya kesadaran, kita akan lalai untuk tidak datang misa hari Minggu, walaupun kita tahu. Atau kita tahu bahwa setiap jam 6:30 sore itu ada misa. Tiba-tiba kita ada pekerjaan yang tersisa atau ada tamu yang datang, maka kita melupakan misa hanya untuk menyelesaikan pekerjaan atau tamu. Padahal sudah sehari penuh kita pakai untuk bekerja dan berjumpa dengan orang. Kita tahu, tapi karena kita tidak sadar bahwa misa itu penting, makanya kita tidak melakukan. Padahal kita Katolik tulen. Nanti Bapak Ibu bisa dengar lagi khotbah ketika saya berkhotbah di tempat pemeliharaan babi itu di rumahnya Pak Bambang dan Ibu Lucy tentang definisi Katolik. Katolik perangko, Katolik KTP, dan Katolik tulen. Kita masuk dalam kategori Katolik apa? Atau contoh yang lain, kita tahu bahwa kita sekarang ini sedang misa, tapi tidak sedikit juga yang tidak menyadari bahwa kalau misa itu dengan tahu dan sadar kita melakukan, tahu dan mau. Tapi juga tadi saya lihat awal-awal masih ada yang tertunduk, ngantuk, tidur. Padahal kita sedang misa, tapi karena kita ikut tanpa kesadaran, makanya kita yang penting sudah datang dan duduk di dalam. Lalu kita sadar nggak ada seruan atau tidak, ada yang perlu dijawab atau tidak. Kita tidak peduli. Kenapa? Kita kehilangan kesadaran. Ada 2 inspirasi yang menginspirasi saya untuk mengajak kita untuk membangkitkan kesadaran dalam hidup. Pertama, kemarin saya mendapatkan sebuah foto yang dikirim dari seorang teman di FB. Fotonya melukiskan seorang bocah Israel dan Palestina berpelukan, lalu mereka memegang benderanya masing-masing. Lalu ada captionnya begini: How can you pray for one without praying for the other? Bagaimana Anda bisa berdoa untuk seseorang tanpa berdoa untuk yang lain? Lalu ada kata-kata kitab suci dari 1 Yohanes bab 4 ayat 8 yang dia tulis dalam bahasa Inggris begini: Anyone who doesn't love doesn't know God, because God is love. Seseorang tidak dapat mengasihi tanpa dia tahu Tuhan, karena Tuhan adalah kasih. Hari ini kita mendengar hukum utama dan pertama itu, pertama, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita sudah tahu mati dan hafal mati ini. Tapi apakah dalam hidup kita sadar bahwa itu penting untuk dilakukan? Sekarang lagi cerita tentang perang di Israel. Banyak orang Indonesia yang terjerumus di dalam konflik itu tanpa kita tahu di sana ini seperti apa persoalannya, makanya orang perang. Tapi kita rame-rame berbicara dan menuduh satu sama lain. Israel lah begini, Palestina begitu. Saya rame ditanyain oleh orang, "Romo masih mau pergi ziarah?" Saya bilang, "Kenapa? Kan lagi perang di sana." Saya bilang, "Iya lagi perang, tapi om saya baru pulang 2 hari lalu dari sana. Dan setiap hari mereka mengupload status mereka sedang berada di Tanah Suci. Padahal di televisi beritanya perang, perang, perang." Sama dengan ketika tahun 2016 kami pergi pas lagi juga gencarnya perang di Gaza. Banyak orang yang batal pergi ke Tanah Suci, tapi waktu itu kami tetap berani pergi. Dan itulah yang membuat waktu itu saya mendapat kesempatan paling istimewa. Dan menurut mereka yang ikut tour dan sering bawa orang tour, Romo itu hebat. Hebatnya kenapa? Bahkan uskup pun ikut tour belum tentu pernah misa di kaki salib Yesus. Tapi Romo
bisa merayakan misa di kaki salib Yesus saat Yesus diturunkan dari salib. Dan karena memang kalau waktu normal Bapak Ibu, orang tidak bisa 2 detik ada di situ, harus lewat cepat. Tapi karena situasinya perang, kami pergi lalu mendapat kesempatan istimewa. Mungkin dengan ini saya mau mengatakan bahwa kadang-kadang apa yang muncul di media tidak seperti begitu persis keberadaannya. Jangan terkecoh dan terprovokasi untuk Anda bertengkar hanya karena medsos. Sama juga dengan begini. Sekarang kita dikotak-kotakan dalam fans-fans pemilihan presiden. Ada Ganjar Mahfud, ada Anies sama pasangannya, ada Prabowo Gibran. Kita terkotak-kotak dalam fans. Ada yang fans Prabowo, ada yang fans di Anies, ada yang fans di Ganjar. Kita terprovokasi untuk ngefans karena berita di media. Tapi Bapak Ibu tahu nggak kalau dalam hari-harian mereka itu berteman baik. Ini yang kita sering terjebak. Tidak mungkin Jokowi dan Prabowo yang di 2 pilpres sebelumnya sering bertengkar yang kita lihat di televisi tiba-tiba jadi teman baik. Nah, itulah politik. Kita jangan gampang tergiring dan terprovokasi dalam pengkotakan itu. Apalagi ketika kita menganut paham ajaran kasih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya sangat yakin ketika orang tidak menyadari pesan ini, dia akan terjebak dalam bahaya. Ketika dia ngefans sama Ganjar, pasti dia anti dan benci dengan Prabowo dan Anies. Itu pasti. Begitu juga sebaliknya, ketika dia ngefans Prabowo, pasti dia anti sama Anies dan Ganjar. Ngapain? Mereka semua sesama saudara kita, yang juga adalah gambar dan rupa Allah. Hanya karena kepentingan politik mereka tampak berbeda, tapi sejatinya mereka itu manusia yang sama seperti kita, yang perlu dihargai. Jangan karena pilpres kita lalu membedakan bahwa saya lebih mencintai Prabowo daripada Ganjar, atau saya lebih mencintai Ganjar daripada Prabowo, saya lebih mencintai Anies atau daripada yang lain. Untuk apa? Ngapain hati kita terbawa dalam kepentingan politik? Jadi apa yang dilukiskan oleh 2 bocah Israel dan Palestina yang berpelukan sambil memegang bendera, dengan pesan bahwa tidak mungkin kita berdoa untuk seseorang tanpa kita berdoa untuk yang lain, itu pesan untuk kita, untuk menunjukkan bahwa kasih terhadap sesama seperti kita mengasihi di sini itu berlaku universal, tidak pandang bulu. Berlaku untuk calon presiden manapun, tidak pandang bulu. Berlaku untuk suku manapun, tidak pandang bulu. Itulah kasih universal. Tapi tidak akan pernah kita sampai ke sana kalau kita tidak menghayati pengetahuan itu dengan kesadaran. Jadi perlu kesadaran. Yang kedua, pagi-pagi saya dikirimin atau saya mendapat kiriman di grup Santo Paulus. Bapak Kalingnya mengirimkan foto Jonathan, bocah kelas 3 ya, yang dia ikut bakti kemarin waktu jadwalnya lingkungan Santo Paulus. Dan saya lihat, nanti bisa lihat di foto, dia memang sapu dan terkumpul hasil sampahnya. Lalu ditulis komentar, semangat Rasul Cilik Jonathan. Apa yang dapat kita maknai dari 2 cerita ini Bapak Ibu? Anak kecil, bocah, masa mereka jauh lebih sadar daripada kita yang sudah dewasa dan tua? Bocah, kenapa jauh lebih sadar daripada kita yang sudah dewasa dan tua? Selamat merefleksikan lebih lanjut, semoga Tuhan memberkati. Selamat merayakan hari Minggu biasa yang ke-30. Jangan lupa untuk membangkitkan kesadaran dalam hidup, dan jangan lupa melanjutkan refleksi Anda untuk membangkitkan kesadaran itu. Yang pasti, orang yang tahu banyak belum tentu sadar, tapi orang yang sadar pasti selalu tahu. Tantangan terbesar untuk membangkitkan kesadaran adalah ketika kita tahu tetapi pura-pura tidak tahu seperti ahli Taurat, atau ketika kita tidak tahu tetapi kita sok tahu. Inilah tantangan kesadaran. Tapi mungkin dengan inspirasi 3 bocah tadi, kita dibantu untuk jangan lupa sadar, karena ketika kita sudah dewasa dan tua, mestinya kita jauh lebih sadar daripada anak-anak.
Tentu Jonathan masih kecil dan belum tahu apa itu arti kesadaran. Tapi ketika dia tahu lingkungan Santo Paulus ada bakti kemarin sore, dia ikut bakti di gereja. Saya yakin banyak yang sudah tua dan dewasa tahu pengumuman itu, tahu jadwal itu, tapi pura-pura tidak tahu. Berarti memang kita punya kesadaran masih minim. Jadi banyak di antara kita yang tahu tapi tidak sadar. Pengumuman itu untuk membuat kita tahu jadwal, tapi mengingatkan di grup itu untuk menyadarkan kita. Romo khotbah itu untuk membangkitkan kesadaran. Anda semua sudah tahu isi kitab suci, tapi belum tentu sadar. Maka ketika Romo berkhotbah untuk membangkitkan kesadaran, pengetahuan Anda sudah punya. Itulah pentingnya hidup dalam kesadaran. Yang kedua, terima kasih untuk kita yang telah hadir dalam perayaan ini, juga yang mengikuti secara live streaming.